cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepulang pengajian, kita hari ini mampir di sebuah kafe yang konon katanya di kafe ini ada pelatihan memanah. Kita akan tanya dan lihat-lihat ke dalam yuk. Yuk, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Dari mana nih? Habis pengajian, terus mampir katanya di kafe ini ada pelatihan memanah juga ya? Betul. Ada di belakang sana. Oh, Kebetulan itu lagi dia ada. tempatnya ya? Ada anak-anak yang lagi pada latihan juga tuh. Siap. Kita ngobrol-ngobrol dulu di mana? Siap, boleh di sini aja. Oke, siap. Ya, gimana? Baik, kawan-kawan JOKM, kita sudah berbincang-bincang. Kita sudah ketemu dengan yang pelatih di Panahan ya. Tepatnya Panah, ini iya. enaknya di kafe, enak banget nih. Brother Cafe, khusus Brother depannya tempat nongkrong dan ngopi, di belakangnya ada Panahan. Ya. area panahannya. Boleh nih, perkenalan dulu dengan siapa, kegiatan ini di bawah klub atau apa untuk Panahan ini? Ya, sila, ya, oke. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu nih. Ya. Untuk di sini Panahan itu sendiri bernaung di sebuah klub yang namanya Amubas. Oh, bebas. Amubas itu adalah archery Muslim Bandung Selatan. Bandung Selatan. Karena posisi di Bandung Selatan ya. Ya, posisi di Bandung Selatan, adapun kita pesertanya dari berbagai daerah. Begitu kita pilih lokasi di Kecamatan Cangkuang ini, yang mana di depannya adalah tempat nongkrong, ngopi-ngopi. Di belakangnya ada arena untuk panahan itu sendiri. Untuk ini dan secara legalitas, alhamdulillah klub kita itu di bawah naungan Perdana. Persatuan Pemanah Berkuda Nasional, yang itu juga di bawah Koordinasi. Jadi secara administrasi kita insya Allah udah resmi di bawah Koordinasi, di bawah KONI juga. Alhamdulillah, jadi secara legalitas kita aman Ya untuk klub Amubas sendiri. Untuk ya. klub Amubas sendiri. Amubas sendiri berdiri sejak tahun berapa nih? Tadi nama belum? Ini Perkenalkan dulu tadi nama. saya Dedi ya. Oh. Kalau biasa rekan-rekan yang manggil Kang D gitu ya. Kang D ya. Ini, dan di sini sendiri Panahan udah Amubas sendiri berdiri sejak 2017. 2017 ya. Udah berdiri 5 tahun ya. 5 tahun belakang. Alhamdulillah. Nah, untuk klub kan biasanya ada kememberan nih. Itu syarat kememberan atau keanggotaan seperti apa itu, Pak? Ya, untuk melengkapi ya data pribadi dari peserta itu sendiri, karena untuk sebuah legalitas itu harus ada data pribadi. Kita juga ada KTA ya. Ada KTA. KTA untuk pemanah itu sendiri, yang mana syarat ketentuan memiliki KTA itu adalah pertama minimal udah 5 kali berlatih di sini. Oh, udah 5 kali ya. Kita dan dia bersedia untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di Amubas sendiri. Makanya dibikinkan KTA dan jersey ya. Untuk menguatkan atau satu buah klub dan kesolidan itu dengan jersey, dengan berpakaian seragam Amubas itu sendiri. Dan Amubas sendiri bukan cuma panahan, ada dengan berkudanya juga. Ada berkuda juga. Nantinya kolaborasi ada pemanah berkuda. Di sini juga tempatnya berkuda. Di sini kalau untuk berkudanya di lapangan sebelah satu lagi. Di sama nuansa depannya kafe juga, kafe Papinian. Di belakangnya arena berkuda. Jadi untuk di pemanah berkuda yang kita sebut dengan nantinya HBA, untuk peserta didiknya insya Allah kita bisa diawali dari sini. Jadi tadi selain panahan juga berkuda. Ada berkudanya. Hanya beda lokasi untuk berkuda, tapi sama berdampingan dengan kafe ya. Ketika mulai lelah, butuh tenaga, tinggal deket ya. Pesan kopinya dekat. Makan ya. Sini juga nih. Nah tadi syarat 5 kali latihan, kemudian juga bisa setelah memanah juga ada berkuda. Nah untuk biaya-biaya itu sendiri berapa? Ya untuk biaya sendiri, untuk khusus yang member ya, untuk kememberan kita itu ada impaknya 50.000 per bulan ya. Untuk kememberan. Tapi kalau umum paling setiap kali datang ke tempat latihan ada impak sebesar 75.000 memainkan, dan alat disediakan dari sini. Kalau yang belum memiliki alat kelengkapan, insya Allah disediakan dari sini.
Dan Amuba sendiri buka pelatihan di beberapa pondok pesantren. Oh, Karena misi kita untuk lebih mengenalkan lagi sunnah memanah ini bisa lebih memasyarakat lagi. Makanya kita adakan pelatihan di beberapa pondok pesantren, termasuk berkudanya juga. Oke. Jadi pesantren-pesantren yang nanti mau santri-santrinya dilatih memanah dan Ya, berkuda, boleh bisa datang ke sini. hubungi aja ya, Ya. atau datang ke sini. Kita kalau di pesantren biasanya kita yang datang ke sana. Oh, Bawa tim, bawa kuda juga ke sana. tapi janjian dulu mungkin ya. Ya, setelah ada perjanjian dan kesepakatan, Hmm. kita insya Allah hadir ke sana. Karena kan nggak cukup satu kali pertemuan kan. Betul. Untuk bisa memanah, apalagi memanah berkuda, kita udah punya kurikulumnya. Dan insya Allah untuk memanah itu sendiri kita udah bersanad karena kita udah bagian dari pewaris dari Temboro sana gitu. Jadi kita insya Allah panahan yang ada di Amubas ini udah bersanad gitu insya Allah. Dan berkudanya pun kita ada kurikulum berkuda yang mana insya Allah dengan 12 kali pertemuan insya Allah bisa meletakkan anak panah dari atas kuda. Ada 12 kali pertemuan 12 kali pertemuan untuk berkuda dari mulai basic dari sampai basic tunggang, riding ya sampai leading sampai lepas ngesut ya di atas kuda. Betul. Aduh, luar biasa. Itu ada paketnya gimana? Ada paketnya ya. Untuk paket 12 kali pertemuan tadi kita patok di harga 900.000. Peralatan insya Allah disediakan. Ya datang aja, lengoh, nggak perlu bawa alat. Kalaupun ada punya sendiri silakan boleh dibawa. Kalau untuk pertemuannya bebas yang 12 untuk kali. Untuk pertemuan itu kita patokannya 12 kali, mau seminggu sekali, mau seminggu 2 kali silakan bebas. Pingin cepat mungkin bisa lebih intensif lagi untuk datang pelatihnya. Tuh enak banget 12 kali pertemuan bebas kita yang nentuin waktunya ya. Bebas. Biayanya pun 900.000 terhitung ya murah meriah lah. Murah meriah. Coba kalau sewa kudanya, kuda tunggang aja sebentar berapa gitu kan, belum dapat ilmunya. Oke, kalau sekarang kayaknya di sini hanya coba panahan aja ya. Iya, kalau di sini untuk arena memanahnya aja. Boleh? Saya boleh belajar ya, mencoba ya. Asik, yuk kita coba panahannya. Poin yang pertama 12 ikrar para pewaris. Yang pertama, memanah demi menjaga kehormatan agama dan bangsa. Poin yang kedua, tidak boleh mengarahkan anak panah kepada saudara muslim semarah-marahnya kita, atau jangan sampai ada kejadian saling memanah antar kaum muslimin. Itu yang mesti dicamkan. Yang ketiga, menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan umat Islam, baik individu atau organisasi. Jangan sampai gontok-gontokan karena beda organisasi. Yang keempat, memanah dengan izin resmi pemerintah, baik secara individual atau organisasi. Alhamdulillah di sini Amuba sendiri udah secara legalitas kita resmi ada di bawah Pordasi atau KONI. Yang kelima, tidak mengajarkannya kepada non-muslim. Karena memanah ini ibadah, kita kalaupun ada punya teman misalkan yang kafir, ingin belajar, wayahna, makanya kita nggak boleh mengajarkannya, karena ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak mengajarkannya kepada kelompok atau individu yang menganggap pemerintah sebagai musuh. Jadi misalkan punten PKI kan itu jelas musuh pemerintah, kayak ada dari kita yang merasa atau berteman dengan orang PKI mengajarkan ke mereka. Tidak, kita tidak diizinkan untuk mengajarkan ke kelompok atau individu yang menganggap pemerintah sebagai musuh. Ketujuh, tidak mengajarkan pada kelompok yang berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, mengajarkannya ke Syiah seperti itu. Kita nggak boleh.
Selanjutnya, ikrar para pewaris yang ke-8, tidak boleh menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran kecuali untuk berburu atau karena membahayakan. Misalkan iseng aya manuk tembak, aya kadal tembak, sekedar iseng, nggak boleh. Kecuali ada tujuan, itu tadi kalau kita mau berburu, ada niatan berburu, itu boleh. Atau ada binatang buas yang membahayakan, kita tembak dengan panah itu. Tapi kalau sekedar iseng, enggak, kita jangan sampai panah ini dikotori dengan perkara-perkara yang lago kita sendiri. Misalkan nembak sesuatu binatang makhluk hidup yang tidak bisa dimakan, itu untuk apa sekedar? Enggak, itu untuk. Yang ke-9, tidak akan pernah meninggalkan ibadah memanah selama hayat di kandung badan. Kemudian karena panahan ini salah satu wasiat Rasulullah SAW, kita nggak boleh meninggalkannya. Yang ke-10, taat pada aturan syariat terkait urusan panahan sesuai dengan pedoman madhab arba'ah, 4 madhab tadi. Yang ke-11, patuh pada guru selagi guru berjalan sesuai syariah. Yang ke-12, berakhlak baik dan santun terhadap sesama pemanah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Jadi kalaulah salah satu ikrar itu ada yang melanggarnya, kami berlepas diri, selaku tim pewaris berlepas diri dari hal tersebut, dalam artian bukan tanggung jawab kami lagi selaku pewaris. Dan ikrar ini selalu kita genggam kuat-kuat karena ini bagian dari adab mempertahankan pewaris ini. Jangan sampai ada hal-hal perkara panahan itu disalahgunakan, kayak tadi tawuran bawa panah. Qasidah 5 rukun dan 7 asas pemanah. Ada 5 ini, di qasidah ini ada 2 nantinya, 2 versi yang mesti kita hafalkan. Ayo mari kita bareng-bareng ikuti nada ini. Bismillah. Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan. Warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Ya, bisa bareng. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka tu kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman. Ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman. Rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga, Al-Mad yang bermakna tarikan. Keempat, An-Nadhar bermakna bidikan. Kelima, Al-Iflat, inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan,
penyempurna rukun beserta cabangan, agunya kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibugo Al-Yunan. Pertama berdiri memiringkan badan atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru madhab pertengahan, ikuti mereka ulama Khurasan. Abu Hasim Al-Bawardi sang panutan, serta Thohir Al-Balki imam panahan, Ishaq Ar-Rafa bermadhab pertengahan, antara dua imam yang bertentangan. Asas yang kedua sikumu yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepalan, jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga, jadikan khatra bersamaan dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada, rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat, batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan, sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima, melepas kuncian dengan pelintiran dibantu sikutan, telunjuk dan jempol buka dan regangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam, kuatkan kepalan dari tiga jari, yang dua lenturkan, yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh, tafik pemasangan, pilah panah dengan mengusapkan tangan, janganlah melihat saat kau kaitkan. Inti asas ini cepatnya gerakan, matamu fokuskan tertuju sasaran, berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Panahmu sholawat ucapkan, bismillah tariklah pasar dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkanlah ini anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatlah kami luruskan tembakan. Sholawat dan salam untuk sang pujaan, syafaat darinya menjadi impian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bah. Alhamdulillah. Ada semacam grupnya ya. Untuk itu untuk khusus, ini baru bentuk kemarin ya Pak ya. Jadi untuk pewaris di Jawa Barat, di
diketuai sama beliau Mbah Amir. Nah, jadi karena pewaris ini udah nyebar di se-Indonesia ya, di beberapa daerah, bahkan sampai merambah ke Malaysia itu dari pewaris ini. Makanya kami hadirkan Mbah Amir selaku ketua pewaris Jawa Barat. Langsung aja Bah, untuk itu waktu dan tempatnya dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan nikmat bagi kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Insyaallah ya. Kenapa disebut majelis yang mulia? Sebab majelis panahan itu satu-satunya permainan yang dihadiri oleh malaikat. Jadi ketika kita sedang melakukan memanah, para malaikat itu hadir, turun, menyaksikan, mendoakan, memohonkan ampunan bagi para pemanah dan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Maka sungguh luar biasa ya. Dan kenapa ini disebut sebagai sebuah nikmat? Karena ternyata tidak semua orang, terkhusus muslim, yang terbuka matanya terhadap memanah ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap sepele. Sudah tahu bahwa ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namun mereka tidak peduli dan tidak mau. Ya, maka bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih. Ada sebuah kisah seorang guru memanah yang berhasil menembakkan sejauh 850 meter panah. Maka seorang murid bertanya, "Ya guru, kenapa antum memilih manah?" Maka guru tersebut mengajak duduk muridnya, "Sesungguhnya bukan aku yang memilih panah, tapi panahlah yang memilih aku." Jadi jadi panahlah yang memilih kita sebagai empuknya. Banyak saudara-saudara kita yang latar belakang seperti pewarisnya Ustadz Ende ya, Kang Billy. Dasarnya dia dari pemain basket. Pemain basket yang sangat ahli, tapi ketika dia tahu bahwa ada kebaikan, ada sunnah, dan satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu adalah memanah, maka dia meninggalkan hal itu dan memilih memanah. Dan tidak semua muslim terpanggil untuk hal itu. Maka Masya Allah ya, patutlah disyukuri kita sebagai orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemanah. Insya Allah. Ikhwatu iman, hadirin para archer, pemegang amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepangkeun, perkenalkan, saya biasa dipanggil Abah Amir. Abah Amir di pewaris itu sebagai awalun ya, di generasi 6, Ustadz di generasi 23. Saya di generasi 6 dan pelayan ilmu. Setelah pewaris itu ada kelasnya lagi, ada pelayan ilmu, saya di generasi 4. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dan saya juga diberi amanah sebagai wakilnya Habib Qori untuk wilayah Jawa Barat. Jadi sebagai amirnya para pewaris Jawa Barat. Insya Allah mohon doa dan dukungannya. Jadi kalau pewaris itu bukan organisasi, pewaris itu bukan federasi, tapi pewaris itu adalah madrasah panahan.
Jadi barang siapa yang ingin belajar panahan sanad, nah ini yang kelebihannya. Barang siapa ingin belajar panahan bersanad, pewaris Yayasan Cahaya Tua dari Kurosan. Jadi panggilan kita itu adalah santri, santri pewaris. Jadi insya Allah ya di pewaris kita dipersaudarakan dan belajar panahan bersama. Ya, karena memang apa yang dimaksud dengan sanad menyandarkan ilmu ya. Jadi kita bersana jelas guruna. Di mana ya teknik kita Kang Dek, di mana ya teh? Ini dari sini jelas gurunya. Ilmu ini didapatkan dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini hingga ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Karena salah satu murid Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu imam panahan yang akan kita pelajari sekarang. Ya, Abu Hasim, insya Allah. Ya, nanti akan dipelajari oleh guru kita, Ustaz Inde. Itu adalah muridnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang didoakan khusus oleh Rasulullah. Tepatkanlah tembakannya dan kabulkan seluruh doa-doanya. Maka kita akan belajar di pewaris ini, akan belajar panahan bersama. Saudara-saudaraku sekalian, memanah itu, apa hukum memanah itu? Dan apa keuntungan yang akan kita dapatkan? Apakah memanah itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Bisa ibadah, bisa juga bukan. Kenapa? Ya kalau ibadah, semua orang non-muslim juga memanah. Apakah dia mendapatkan fadilah daripada kegiatan memanahnya? Tidak. Ya, karena bagi muslim, innamal amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ayo kita orang ibadah memanah tapi bari ujung nyarios teu dijagi, bari jeung tidak melaksanakan kaifiat-kaifiat yang akan termasuk kepada ibadah daripada memanah. Dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Jauziyah kan disebutkan bahwa adab-adab di dalam memanah itu diantaranya adalah berwudu terlebih dahulu. Atas wudu tacan? Gak ada wudu, alhamdulillah. Ya. Berwudu terlebih dahulu, kemudian juga bila tiba di lapang sholat sunat, sholat apa saja, bukan sholat untuk menghormati lapang, bukan. Ya. Sholat sunat minimal 2 rakaat. Kenapa? Karena kita akan menyambut tamu-tamu Allah. Para malaikat itu yang akan hadir. Ya, nanti mungkin akan dibuat ya sedikit banyak, mungkin setelah jadi antum masih jadi cabangan, nanti antum dibukakan untuk menjadi pewaris seperti Ustadz Ende, nanti setelah jadi pewaris jadi pelayan ilmu jadi pembidik hati dan terus gitu. Seperti itu, karena ilmu panahan itu Masya Allah luas sekali. Bahkan kata guru, seandainya kita punya usia 70 tahun dan selama 70 tahun itu digunakan khusus untuk mencari ilmu panahan, itu tidak akan cukup. Ya, jadi ilmu panahan yang kita miliki ini masih tidak ada apa-apa. Ya. Nah, berkaitan dengan memanah itu tergantung kepada niatnya. Umat muslim itu tergantung kepada niatnya segala sesuatunya. Boleh nggak kita memanah niatnya untuk olahraga? Boleh. Tapi hanya sehat dan keringat itu saja yang antum dapat. Boleh nggak kita berniat memanah itu untuk hiburan? Boleh. Tapi hanya rasa senang, rasa suka. Itu yang antum dapatkan. Boleh nggak kita berniat memanah itu untuk prestasi? Boleh, tapi hanya medali dan penghargaan yang antum dapatkan. Tapi jika antum berniat memanah itu sebagai ibadah, maka semua itu akan antum dapatkan plus pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luruskan niat ya. Luruskan niat memanah itu sebagai ibadah.
adapun kita ikut berlomba, adapun kita menjadi sehat, adapun kita mendapat penghargaan, mendapat medali, mendapat prestasi yang tinggi, itu hanya bagian kecilnya saja. Ya, itu hanya nikmat-nikmat yang lain daripada bagian memanah tersebut. Ya, jadi luruskan niat, insya Allah. Ya, saya pertama kali sudah hafal bahwa pewaris ya yang digulirkan oleh guru kita Habib Qori Afrijan bin Idrus Al-Kharid ini, karena beliau satu-satunya ulama yang berhasil menerjemahkan kitab Furusiyah Al-Muhammadiyah karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bukan berarti ulama yang lain tidak bisa menerjemahkan, bisa. Tapi mensyarahkannya itu yang tidak bisa. Kenapa? Karena harus pemanah. Di kitab tersebut berisi teknis-teknis. Hanya pemanah yang mengerti akan bahasa-bahasa tersebut. Ini mensyarahkannya. Ya. Jadi satu-satunya ulama di Indonesia itu yang berhasil menerjemahkan kitab Furusiyah itu adalah guru kita, yaitu Habib Qori Afrijan Al-Kharid. Sehingga setelah itu diterjemahkan, mulailah booming di bumi pertiwi, di Indonesia, dan sekarang Malaysia. Insya Allah nanti 15 November kita ke Malaysia, ya, ke Sabah. Di situ kita diundang untuk menyampaikan pewaris daurah seperti ini. Malaysia insya Allah ya. Di situ. Dulu sedikit cerita, saya tahu bahwa dari awal ketika saya memanah, itu saya sebenarnya menolak. Diajak-ajak untuk memanah, ayo memanah. Ah, naon lah memanah. Kayak naon ngabiskeun waktu gitu kan. Ngabiskeun waktu, kamu dulu mah diidentikannya dengan yang tidak bagus gitu kan, teroris segala macam, padahal tidak pernah ada teroris yang bawa busur ya. Teroris zaman sekarang bawa panci begitu ya, kemarin bawa pistolnya, yang bawa busur, dah hese bawa busur mah tuh udah nyetring udah ribet, kabur ditewak mantan nggak ada ya. Tapi kenapa? Karena dikonotasikan memanah itu sebagai hal demikian karena takut. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kemampuan apa saja yang kamu sanggupi, gitu kan. Dalam satu majelis Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, apa yang dimaksud dengan al-quwwah dari surat Al-Anfal ayat 60 tersebut? Maka kata Rasul, ala innal quwwata aramyu, ala innal quwwata aramyu, ala innal quwwata. Sampai 3 kali. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Apakah tidak cukup Rasul mengatakan ala innal quwwata aramyu 1 kali? Karena kita pasti akan samaan wa ta'atan ya. Akan dengar dan akan taat apa yang disampaikan oleh Rasul. Tapi Rasul sampaikan sampai 3. Demikian. Berarti ada sesuatu di situ. Ada penekanan yang sangat, hingga Rasul mengatakan demikian 3 kali. Padahal 1 kali pun kita sudah sama wa ta'atan insya Allah. Ya, nah orang, untuk apa hal tersebut? Kita mempersiapkan hal itu untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi dengan adanya menghidupkannya sunnah itu bagi orang-orang Islamophobia itu menggetarkan, menakutkan. Maka dikonotasikanlah memanah itu sebagai kegiatan teroris dan segala macam. Namun alhamdulillah perjuangan daripada rekan-rekan semua, dari kawan-kawan saudara-saudara kita terdahulu berjuang baik di Perdana atau di Pespati untuk melegalkan, berusaha melegalkan kegiatan panah ini. Alhamdulillah bisa diterima. Ya, diterima sehingga kita memanah itu sudah tidak takut-takut lagi. Tapi tidak perlu was-was lagi. Tapi tetap ikuti prosedur daripada pemerintah setempat, izin ya, segala sesuatu tetap harus dengan
mengikuti prosedur yang ada. Membuat klub bisa mengikuti ke Amubas sebagai klub yang sudah legal gitu kan, di bawah Perdana, di bawah Pordasi, KONI, Kemenpora seperti itu, dan bisa ikut-ikut pada klub-klub yang lain. Yang penting kita terdaftar legal, jadi ada KTA-nya, ya, ada KTA-nya, kita legal, insya Allah ya seperti itu. Dan kita bebas, kita menjalankan sunnah memanah ini. Namun walaupun itu persiapan bagi kita, tetap kalau keluar mah ya kita olahraga saja. Ya, ini sebagai olahraga memanah dan semuanya suka sekarang. Aparat pemerintahan kemarin sekarang Pak Bupati Kabupaten Bandung itu dan ibunya itu waduh lagi gencar-gencarnya, senang dia memanah karena acara Portran Cup kemarin ya. Seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, semenjak itu maka berkembanglah malahan ini. Saya tahu dari awal bahwa pewaris ini diadakan. Namun saya waktu itu tidak tertarik. Nanangonan lah gitu kan, ke pewaris. Memanah. Ya seperti kebanyakan orang-orang awam seperti itu. Kemudian saya ditelepon. Kalau orang lain itu mendaftarkan diri untuk menjadi pewaris. Kalau saya malah ditelepon oleh guru, Habib Nizam. Langsung ditelepon. Wah, antum mau ikut pewaris enggak? Saya nggak enak. Rek nolak kumaha, rek menerima kumaha akhirnya. Iya. Tapi di balik itu, kemudian di perjalanan saya banyak alasan lah, belum vaksin lah, karena kita kan harus ke Temboro, harus ke Temboro, ke Jawa Timur, ke sana. Intinya saya menolak menjadi pewaris karena takut kehilangan debu-debu dunia. Sieun ninggalkan bisnis. Makanya kan perjalanan kan itu bolak-balik itu 1 minggu. Dihitung sehari saya pendapatan, kehilangan potensi 1 juta. 6 hari berarti 6 juta. Belum lagi saya harus memberikan bekal kepada anak, kepada keluarga. Belum lagi kita memberikan biaya di perjalanan dan biaya selama di sana, begitu kan. Dihitung-hitung, lebar. Belum lagi nanti pelanggan pada hilang gitu kan, karena kita off dulu gitu kan. Karena kalau muamalah online itu harus fast respon seperti itu. Pikirannya seperti itu, takut kehilangan debu-debu dunia. Tapi setelah akhirnya saya bilang, Bib, saya tidak jadi ikut. Tapi begitu. Oh ya, nggak apa-apa. Begitu. Tapi setelah itu, saya jadi kepikiran, ya Allah. Kemudian saya sholat malam, mohon petunjuk. Semakin merasa bersalah telah menolak kesempatan yang orang lain itu menawarkan, mendaftarkan, maka saya ditawarkan malah gitu kan. Tapi saya malah tolak. Seperti itu. Semenjak itu maka kepikiran dan akhirnya saya sakit. Qadarullah, Allah berikan ujian, saya sakit. Sakit saya adalah sakit kambuhan. Ya. Jadi bekas operasi zaman dulu, ada tumor di usus, kemudian dibuang, dan sakit lagi saya. Sakit lagi, perut kembung. Kang Willy sering cerita ya. Perut kembung, perasaan itu ingin ke belakang. Tapi ketika ke belakang, buang, itu yang dibuang darah. Seperti di pasdu gitu kan. Pasdu kan tur gitu kan, seperti keren, seperti itu. Merah kloset itu. Kempleng. Ya, perutnya kempleng lagi. Kemudian beberapa jam kemudian kembung lagi, perut ini kembung lagi, isi darah lagi, ususnya isi darah lagi. Kemudian ke belakang lagi, buang darah, begitu berlanjut terus. Sampai istri pun merasa sangat khawatir gitu kan, seperti itu. Akhirnya kita periksa ke dokter. Kata dokter, ususnya bocor lagi. Aduh, ususnya bocor lagi. Berarti saya harus angkat operasi lagi. Kudu nambal si gaban gitu kan. Kalau ban bocor kan kudu nambalan deh gitu. Seperti itu. Waduh, harus operasi lagi insyaallah. Biaya deh, sabarahan biaya operasi gitu. Mikirnya kadinya deh. Masya Allah.
Akhirnya carilah tabib. Cari tabib, kasih gamat, segala macam. Qadarullah masih belum sembuh. Hingga akhirnya saya seminggu lebih. Seminggu. Kalau dulu kan pewaris itu setiap minggu kan. Kalau sekarang 2 minggu sekali diselingi dengan pelayan ilmu. Habis minggu itu, minggu kemudian saya ditelepon lagi sama Habib Nizam. Gimana sekarang antum mau siap mau ikut? Waduh, gimana saya? Harita waktu sehat saya menolak. Saya jadi sakit. Sekarang saya lagi sakit. Kalau mau menolak syar'i ya. Uzurnya gitu kan, jelas gitu kan. Saya lagi sakit gitu. Tapi saya merasa nggak enak. Aduh, kemarin saya nolak, saya sakit. Sekarang lagi sakit, terus nolak lagi, mau maut. Seperti itu ya. Gimana kalau maut? Ya kan kita nggak tahu usia kan. Setelah itu, ini kesempatan hilang. Kita sudah ditawarkan 2 kali, kita menolak, kemudian kita meninggalkan, maka kesempatan itu hilang. Maka saat itu saya katakan ke Habib Nizam, tidak mikir lagi, siap insya Allah. Dan keluarga semua melarang untuk berangkat. Khawatir. Jangan pergi bah. Istri, jangan pergi bah kumaha. Saya bilang, ini adalah kesempatan kedua yang Allah berikan. Pertama saya menolak. Kemudian saya sakit. Sekarang sakit saya menolak. Bagaimana kalau saya kemudian meninggal? Tapi ketika saya menerima siap untuk menjadi pewaris. Kemudian di perjalanan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya mati, syahid insya Allah dalam menuntut ilmu. Itu yang saya pikirkan dan itu yang saya katakan kepada istri. Ya sudah kalau begitu mah tawakal Allah. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar, saya panggil tukang bekam yang di Cincin Kolot, Kang Iwan Lentah. Kang, Kabumi, abdi yang dibekam, enggak. Sumping Kabumi, malam-malam besoknya kan kita mau ke Temboro, Jawa Timur. Beliau periksa tekanan darah. Maksudnya saya dibekam biar rada segeran lah gitu ya. Terus dibekam kan kita rada seger gitu kan. Nanti berangkat ke sana teh insya Allah fit gitu kan. Tukang bekamnya tidak tidak mau, tidak sanggup. Nggak sanggup bah gitu. Antum ini di bawah 90 tekanan darah. Masya Allah, jadi wah kalau sekarang dibekam antum malah pingsan dulu. Ya besok saya mau ke Temboro, tanya biar sehat. Iya justru apalagi ya, nggak sanggup, tukang bekamnya nggak sanggup. Ya sudah, pulanglah gitu kan ya sudah. Bismillah, udah ke sana. Dikawal Kubah Atang, Jawa Sunda, sareng Pak Erhas. Khawatir. Jadi ke Cicahem, saya diantar ke Cicahem dikawal oleh mereka berdua. Seperti itu. Khawatir di sini di jalan. Karena memang saya pucat sekali. Padahal di bis itu juga ya Allah ujiannya ternyata memang untuk menuntut ilmu itu perlu ujian. Antum kesini perlu ujian. Meninggalkan kegiatan, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala macam perlu ujian. Zaman dahulu para imam Bukhari segala macam yang lain-lainnya untuk mencari satu ilmu itu ujiannya luar biasa. Menjual harta bendanya, pergi ke negara lain untuk mendapatkan satu ilmu itu. Dan saya pun demikian, mendapat ujian juga. Ketika di bus, kan keadaan masih sakit, bolak-balik ke toilet. Busnya juga telat. Antum berapa jam ke sana? 10 jam? Mobil pribadi, saya 15 jam. Di Sumedang ada pohon tumbang karena musim hujan, jadi macet. 15 jam tertahan, tersiksa di dalam bus. Ya lagi AC, masuk toilet bolak-balik, tak kunci di toilet. Bus, kekunci tidak bisa keluar. Coba toilet bus itu kan AC-nya gede kan. Dug, macet mendadak. Ya Allah, mungkin disinilah saya waktunya mati di dalam toilet bus, ya Allah gitu. Terus pasrah. Ya qadarullah, Allah yang memberikan ujian. Waalaikumsalam. Enggak lagi. Qadarullah. Ya, setelah itu alhamdulillah ada penumpang lain yang masuk.
Jadi ngebukakan dari luar gitu. Alhamdulillah buka. Dari situ saya nahan, tidak mau ke toilet lagi. Saya nggak consider gitu kan. Sampai akhirnya tiba di Temboro, di Maospati, di itu. Saya dijemput oleh Ustadz Abdullah yang punya penginapan itu. Oleh Ustadz Abdullah, saya dijemput karena tahu saya sakit gitu kan. Akhirnya dibawa ketemu sama Habib Nizam, gimana antum? Masih Bib, saya masih sakit cerita lagi. Dan di penginapan saya bolak-balik toilet terus. Buang darah. Buang toilet bukan untuk buang darah karena kembung. Buang PS kembung, jadi buang darah terus. Hingga akhirnya pada satu Jumat malam dikumpulkanlah di baitnya Habib Qori, di rumahnya Habib Qori, guru kita itu, dalam acara Muhabbatus Sholihin di sana. Kemudian kita diperkenalkan satu-satu, begitu kan ya, diperkenalkan satu-satu, dan bagian saya, siapa nama, saya sebutkan, Habib Nizam sudah Al-Katum. Oh, Al-Katum, nah, udah hafal Al-Katum gitu kan. Nah, saya panggilnya Al-Katum. Sampai sekarang guru manggilnya Bah Al-Katum, bukan Bah Amir, Bah Al-Katum. Al-Katum kalau Habib Nizam Bah Al-Katum. Seperti itu. Kemudian saya cerita, untung dari mana? Dari Bandung. Ini. Sebenarnya saya dalam keadaan sakit. Tapi saya ingin jumpa antum. Gitu ya, saya ingin jumpa antum. Oh, Masya Allah, sakit apa? Ceritalah saya sakit apa. Demikian. Wah, Habib Qori ini kelihatan luas gitu ya, khawatir begitu, khawatir takut terjadi apa-apa nih. Kalau terjadi apa-apa di tempatnya beliau bagaimana gitu kan, mungkin jadi viral gitu kan. Kalau ada yang acara pewaris mati kan, alam, nah, seperti itu. Oh begitu ya, ya. Ayo kita doakan kepada para jamaah yang hadir saat itu dan para calon-calon pemanah dari berbagai daerah. Ayo kita doakan. Kenapa? Karena doanya para pemanah itu qabul insyaallah, mustajab. Ya. Ayo kita doakan. Mohon kesembuhan. Didoakanlah saya saat itu di Habib Qori. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada pagi hari, kemudian beliau baru mewanti-wanti pada saya, nanti besok antum kalau pas materi antum pisah. Ya, kelasnya. Karena ini berat katanya begitu. Antum pisah, siap aja saya siap. Tapi qadarullah, semenjak keluar dari bait tersebut, saya sudah mulai merasa enak. Nah, ketika pagi-paginya, kemudian kita memanah, ayo antum sambil berdoa. Saya ngikutin aja perintahnya Habib Qori, berdoa, ya Allah berikan saya kesembuhan. Karena Habib Qori mengatakan, saya kalau ada hajat, ada masalah, atau ada keinginan sesuatu, selain saya menggelar sajadah di tengah malam, maksudnya sholat tahajud, saya ambil busur. Ya Allah. Kenapa? Karena itu kesempatan. Malaikat itu pada turun. Nah, kalau malaikat turun untuk mendoakan kita, ketika kita berdoa, malaikat aminkan, insya Allah tembus ke langit. Saya ngikutin. Sama notatan saja. Saya ngikutin. Nabi. Ayo antum berdoa. Gimana? Antum masih kuat? Saya itu. Kuat, Bim. Terus beberapa season kan itu kan. Antum masih kuat? Kuat, Bim. Habib senyum. Kemudian dia menghampiri saya sambil menepuk-nepuk. Insya Allah sembuh. Masya Allah. Wallahi setelah itu saya sembuh. Dan sampai saat ini saya sembuh. Saya tidak periksa lagi ke dokter. Luka rapet, luka masih bolong, luka kumaha lah. Pokoknya udah terus pendarahan deh. Nanaonan ke dokter lebar gitu kan. Wallahi ya. Setelah itu saya sembuh. Sampai saat ini saya sembuh. Tidak ada perut kembung lagi. Kalau ini mah buncit mah memang bawaan. Turkis biasa pemanah itu kan begitu. Yamaha semakin ke depan ini mah bawaan. Seperti itu. Tapi dulu kembung, sekarang sudah nggak ada buang-buang darah. Masya Allah. Jadi saya sangat spiritualis itu, saya sangat merasakan sekali di memanah itu. Ya Allah, terbukti benar apa yang kata Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah melalui Rasulnya, gitu ya, bahwa memanah itu adalah sebuah kekuatan. Ya, kekuatan dalam artian bukan hanya kekuatan dalam militer, tapi kekuatan juga untuk diri kita sendiri. Dan itu saya rasakan. Kalau cerita ini memang selalu terbawa sedikit emosi gitu kan ya, terharu segala macam. Maka ketika Habib Qori menanyakan,
bagaimana antum, kan kalau sudah selesai itu suka ditanya bagaimana pesan-pesannya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi selain saya menangis. Kemudian saya katakan, saya semakin cinta Habib dengan memanah ini. Maka ya sudah, itulah. Saya semakin cinta dengan memanah ini. Antum pun demikian. Ya, mudah-mudahan antum semakin cinta dengan memanah dan niatkan sebagaimana para ulama kita dulu memanah. Ya, karena pasti orang-orang soleh atau Imam Syafi'i itu kan hanya ada 2 hasratnya selain menuntut ilmu dan memanah, hanya 2. Allah berikan saya hanya memiliki 2 hasrat, memanah dan menuntut ilmu. Ya, maka kita niatkan memanah itu sebagaimana para ulama dahulu berniat memanah. Ya Allah, saya meniatkan memanah ini sebagaimana salafus soleh itu memanah. Dan begitu cukup. Ya, jadi kita menisbatkan, ya mudah-mudahan kita jauh daripada mereka gitu ya. Tapi ya itu nyontoh-nyontoh mereka, mudah-mudahanlah kita ada di barisannya mereka. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah. Atur nuhun Ustaz Dende panggulemna pemberitahuannya, karena memang saya sebagai amir daripada pewaris Jawa Barat harus mengetahui seluruh kegiatan pewaris yang ada di bawah. Ya. Barakallahu fikum ajmain. Wilujeng kirim daurah pewaris. Mudah-mudahan antum semua menjadi para pewaris akhir zaman Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya banyak hikmah ya dari mana ini. Malahan barusan beliau menyampaikan pengalaman pribadinya kalau dengan ada di majelis panahan ini kakinya bisa sembuh. Insyaallah kadang-kadang. Dan mudah-mudahan kita juga hajat-hajat kita juga dikabul Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah memanah ini. Turun, Mbah. Udah ya sesi foto. Foto itu foto baru. Iya. Mr. Wem di foto mogok. Allah ya. Selanjutnya masih ada ini untuk penguatan dalam qasidahnya di halaman 6, berikutnya dibuka bareng-bareng. Halaman 6-nya. Jadi sengaja ini dinadomkan supaya biar cepat menghafal. Biasanya kalau dengan nadom itu mudah daripada dengan ya sebutkan rukun, 5 rukun, 7 asas. Kita kalau mengikuti irama nadom insya Allah bisa lebih memahami lagi. Sambil nunggu sadari bisa di jamban. Jadi nanti pembagiannya untuk hari ini kita sampaikan 5 rukun sampai jam 11 insya Allah. Setelah itu istirahat, nanti dilanjut lagi ke jam 1 untuk ujian. Jadi yang disampaikan materi sebelum duhur nanti diujikan setelah duhur. Jadi waktu istirahat itu dipakai murojaah untuk nanti ujiannya itu tadi apa-apa yang Anda sampaikan setelah duhur antum sampaikan balik materi tadi. Pertanda itu bisa menguasai ilmu 5 rukun tadi. Selanjutnya
menjelang asar itu akan sampaikan juga 7 asas. Kalau yang 7 asas disampaikan insya Allah nanti sore setelah beres ujian yang 5 rukun. Dan itu ujiannya besok hari. Karena pertemuan ini 2 hari ya, hari ini dan besok. Jadi untuk 7 asas ujiannya besok. Kita ngumpul lagi jam 8 di sini. Kalau besok sampai duhur, menjelang duhur kita selesai, insya Allah. Dan di akhir ada pemberian sertifikat pewaris. Dalam hal ini antum setelah lulus dari ini boleh mengajarkan di tempatnya masing-masing. Jadi sudah punya semacam legalitas keilmuan bersanad, mengajarkan di lingkungannya masing-masing. Ada madrasahnya, ada masjidnya gitu. Kalau untuk pewaris bisa didaurahkan, kalau untuk pelayan ilmu enggak, kita mesti ke sana. Mesti ke Temboro, itu enggak ada daurahnya di kita untuk pelayan ilmu. Dan di sana bisa 1 minggu. Ini mah kan 12 rukun ya, 5 sama 7, 12. Kalau di pelayan ilmu 45 yang mesti 45 bahasa. Jadi teknik pengembangannya itu Masya Allah panahnya itu lebih luas lagi. Dari mulai cara kuncian aja, terus cara lepasannya. Itu beberapa ulama mazhab disampaikan di itu lebih dipakainya di kelanjutannya, misalkan level keduanya gitu ya. Untuk dasar-dasar kita akan sampaikan 5 rukun. Sebelum itu kita masuk ke qasidah yang kedua di halaman 6. Ya, kita bisa baca bareng-bareng. Bismillah. Segala puji bagi Allah Maha Dermawan, kenikmatan melimpah hilang dalam bilangan. Kami para pewaris ilmu yang terlupakan, cahaya tua dari para imam kurosan. Kami para pemana menjunjung persatuan agama serta bangsa, adab dan kehormatan. Kami benteng pelindung Islam di akhir zaman, untuk bumi pertiwi tanah para pahlawan. Disiplin ilmu ini ada 5 landasan. Rukun pertama qabdo yang bermakna genggaman. Kedua rukun qafla yang artinya kuncian. Ketiga rukun almat yang bermakna tarikan. Keempat rukun nadhar tata cara bidikan. Kelima rukun iflat bermakna pelepasan. 7 asatai bugo merupakan rangkuman dari kitab Al-Gunya, puncak ilmu panahan. Yang pertama berdiri menyamping dan jadikan mata dan pundak kiri lurus pada sasaran, atau wajah dan dada padanya kau hadapkan, atau madhab ketiga intifaq pertengahan. Ikutilah mereka para imam kurosan, mereka lah rujukan dalam ilmu panahan.
Imam Abu Hasim Al-Bawardi sang panutan, serta Thohir Al-Balki masa guru panaan. Imam Ishaq Ar-Rafi bermadhab pertengahan antara dua imam yang saling bertentangan. Kedua jadikanlah tangan bagai timbangan, luruskan siku kanan dengan dua kepalan. Jadikan ketiganya dalam satu garisan, mulai awal tarikan dan akhir penutupan. Ketiga katra dan pelepasan bersamaan, hentaklah pergelangan bukan dari hempasan. Inilah asas yang paling sulit ditaklukkan. Berlatih dan buktikan dengan hasil tembakan. Keempat, tarik hingga mencapai cuping kanan. Sendi tengah jari tasawuf jadi patokan. Sejajar dengan cuping namun jangan tempelkan. Ukuran dua jari paling jauh renggangan. Kelima, pelintiran penyebab pelepasan, hingga jari kuncian bentuk hilal menawan. Lakukan pelepasan dengan hentak sikut kanan agar lurus kepalan. Keenam, kencangkanlah kepalan dua tangan, dari tiga jemari dua tengah tentukan. Cengkraman tangan kiri untuk rukun genggaman, cengkraman tangan kanan untuk rukun kuncian. Ketujuh, tafwid cepat tanpa melihat tangan, dua mata tertuju hanya pada sasaran. Saat mengambil panah sholawat kau ucapkan, tarik dengan basmalah, tawakal dan lepaskan. Jika tepat sasaran pada Allah sandarkan, mengingat karunia-Nya hakikat kemuliaan. Jika tembakan gagal janganlah menyalahkan, awal keberhasilan adalah kegagalan. Wahai yang maha kuat, berilah kekuatan. Wahai yang maha tepat, berilah ketepatan. Sholawat serta salam untukmu sang junjungan, Muhammad bin Abdillah, penutup kenabian. Alhamdulillah. Dengan cara qasidah ini kita bisa menghafal, mengulang-ulangnya. Kita masuk ke materi dan bisa busurnya dipasang string mulai dari sekarang. Mungkin buku catatannya bisa di gantung di leher
Kalau perlu yang mesti dicatat. Ya, bismillah, kita masuk ke materi pertama. Pertama tadi disebutkan rukun memanah itu ada 5. Yang pertama adalah qabdah, artinya genggaman. Rukun kedua qaflah, artinya kuncian. Yang ketiga almad, artinya tarikan. Yang keempat nador, bidikan. Yang kelima iplat, lepasan. Kita rinci satu persatu. Pertama dari qabdah. Qabdah itu genggaman. Kekuatan genggaman ada terdiri dari 3 jari. Yang paling kuat adalah jari kelingking. Untuk menggenggam yang kuat adalah jari kelingking. Jadi kekuatannya di kelingking terus ke atas. Ini lentur, yang 2 lentur. Dalam qabdah ada 3 imam yang berbeda. Kalau Abu Hashim menyimpan punggung busurnya di Hajjul Sani. Hajjul Sani itu adalah buku kedua dari tangan kita. Jadi seperti ini punggung busur, letakkan di Hajjul Sani, genggam 3 jari. Ini yang kuat di sini. Ini untuk Abu Hashim. Untuk Tariq al-Baqi adalah di Hajjul Salis, di jari ke-3. Jadi punggung busur nempel di jari ke-3, lalu digenggam. Tahir, ya. Sementara tadi disebutkan Ishaq Ar-Raqi sendiri pertengahan. Beliau selalu aja ngambil dari kedua madhab tadi. Ada yang Hajjul Sani, ada yang Hajjul Salis. Beliau malah di tengah-tengah di antara keduanya. Setelah nempel di tengah-tengah, genggam. Ini tetap ini lentur, ini yang 3 kekuatan ini di sini. Di 3 genggaman. Kekuatan ini sampai-sampai kalau kita mau dibuka itu susah. Jadi jangan sampai ngambang gitu, ngambang. Narik teh ngambang. Nah, ini kekuatan ini. Sampai sekarang kalau mau dicongkel pun sulit. Ini dari qabdah, ya. Jadi ulangi, qabdah itu menurut kita sebut aja Hashimi, ya. Biar memudahkan, Ishaqi sama Tohiri. Untuk Hashimi adanya genggaman di Hajjul Sani. Untuk Tohiri ada di Hajjul Salis. Untuk Ishaqi sendiri ada di tengah-tengah. Setelah itu genggam di antara kedua Sani dan Salis tadi. Itu untuk genggaman. Nanti kalau mau yang kidal gimana? Sesuaikan aja dengan kebiasaan menggenggamnya untuk yang kidal. Itu rukun di qabdah. Sekarang lanjut ke rukun kedua, qaflah. Untuk qaflah sendiri ada kuncian. Pertama ini tetap kekuatan 3 genggaman.
Jadi lebih memudahkannya ini mengapal dulu posisi tasyahud. Terus ini nempel. Untuk qaflahnya Hashimi adalah di dalam, ini kita menamakan dalam ya. Ini kita namakan. Jadi nempel telunjuknya di dalam string. Kalau ini garis string, Hashimi itu nempel nutup jempol, telunjuk ada di dalam string. Itu untuk Hashimi. Lanjut untuk Tohiri. Tohiri itu kebalikannya. Setelah nempel dia di luar string. Di luar string. Kalau kita anggap ini bagian dalam, ini bagian luar. Kalau Hashimi di dalam, Tohiri di luar. Kembali lagi terjadi pertengahan sama Ishaki. Kalau Ishaki setelah nempel, dia tutup adanya di tengah-tengah. Nempel di string. Tempelnya ada di string itu sendiri. Sekarang kita coba masing-masing pegang busurnya. Mungkin boleh berdiri. Ayo qabdah Hashimi. Qabdah Hashimi. Pegang, arahkan gini. Ini sampai ininya kuat. Kekuatan di sini. Ini lentur, telunjuk lentur. Ini yang masih kuat. Lebih kuatnya, dominan kuatnya kelingking karena jari terakhir yang menggenggam ini. Kelingking ini masih lebih kuat. Lebih kuat genggamannya, cengkram yang kuat. Nah, ini nggak boleh lengah. Kadang dibuka juga sulit itu. Ini lentur. Ini yang masih kuat. Ini lentur. Ini yang masih genggaman, ini kuat. Ya. Ini untuk Hashimi. Sekarang Tohiri geser ke haju salis. Geser ke haju salis. Dan sama, ini kuat ininya. Nggak boleh lepas karena kita nanti akan menggenggam perkara yang lebih keras seperti tarikan. Kalau LB-nya semakin gede, genggamannya mesti makin kuat. Sekarang Ishaki, qabdah Ishaki. Kalau bilang qabdah Ishaki berarti genggaman ngegeser lagi. Tadi hajusani sekarang di tengah-tengah. Qabdah Ishaki. Lebih kuat di tengah-tengah. Ini untuk qabdah. Sekarang lanjut ke qaflah, kuncian. Hashimi. Nempel di dalam. Ya. Hashimi. Nempel di dalam. Kekuatannya 3 jari ini kurang ngepal, tidak ngepal, kuat. Ngepal aja yang ininya. Ininya berkepalan yang kuat. Sini. Ya, kepalan yang kuat. Ke sini kalau Hashimi di sini. Ya, kayak tadi. Tunjuknya di sini ya, melewati tali string. Ini posisi Hashimi. Sekarang posisi Tohiri. Tohiri di luar. Di luar. Tohiri di luar. Ya, di luar. Tohiri. Jempolnya masih ketutup sama telunjuk. Iya, di luar. Kembali kekuatan ini harus benar-benar kuat mencengkeram karena dengan kuatnya kepalan lebih ringan lagi, tidak terlalu sakit dalam kuncian. Beda dengan ini ngambang, misalkan ngambang ini mudah sakit. Tapi kalau dengan kekuatan kepalan ini bisa lebih kuat lagi dalam menarik nantinya. Sekarang qaflah Ishaki. Ya, ininya geser ke tengah. Ingat, qaflahnya juga mesti Ishaki, qaflah Ishaki. Setelah nempel, telunjuk nempel nih. Ini lebih bisa mengurangi getaran ya. Kalau nanti ditarik lepas itu mengurangi getaran itu dengan cara nempel di telunjuk. Ini qaflah Ishaki. Setelah dari qabdahnya kita dapat, qaflahnya kita dapat, sekarang almad, tarikan. Untuk tarikan sendiri kita Hashimi, kembali qabdah Hashimi. Qaflah Hashimi. Setelah itu tarikan almad.
Almad Hashimi itu sejajar dengan Unfuqoh. Unfuqoh itu apa? Bawah di dagu, jambul ini ya. Di bawah mulut. Jadi di sini sejajar bawah mulut. Jadi kalau Hashimi itu sejajar mulut, tapi terminal terakhirnya tetap di cuping, di telinga, di ujung telinga. Jadi misalkan, jadi penembak itu nggak boleh ragu atau bergoyang. Misalkan ini sejajar, begitu narik, jadi lengkungannya lebih ke atas. Ini narik lurus kan, lengkungannya lebih ke atas. Jadi menyusur di bawah sejajar dagu, nyusur pas kesininya naik ke atas, nah, tetap lurus. Setelah itu tarikan atau almadnya tohiri. Almad tohiri kebalikan, dia di atas, sejajar hidung, sejajar hidung. Tohiri, kuncian tohiri, qabdah tohiri. Setelah itu tarik sejajar hidung dan tetap terminalnya di cuping. Jadi ini lebih dari atas, tarik, nah ke bawah. Lurus dari atas, hidung, tarik, langsung ke bawah. Nah. Kembali lagi untuk ishaki pertengahan. Adanya di tengah-tengah bibir, kedua bibir kita. Jadi ini rata dengan cuping. Kalau tadi dari bawah ke atas lengkungannya, kalau untuk tohiri sendiri dari atas ke bawah, kalau untuk ishaki sendiri lurus, lurus dari bibir, lurus. Jadi jangan ada tarikan gelombang. Jadi begitu narik teh, enggak, kita harus fokus. Tuh. Enggak ada bergelombang misalkan. Nah, jadi nggak ada bergelombang. Mau Hashimi, mau tohiri, mau ishaki nantinya. Kenyamanan kita itu di arahnya. Dan untuk di almad sendiri tarikannya busurnya sedikit nyerong ya, menyamping. Jadi kalau ini lurus berarti segini. Sedikit menyamping. Ini untuk memudahkan nador nantinya. Untuk nador. Pertama tadi untuk tarikan kita pahamnya Hashimi sejajar Unfuqoh, terus terminalnya tetap di cuping. Jadi nariknya nggak tanggung sampai ke sini, tapi mesti sampai ke cuping. Makanya awalan gunakan busur yang lebih rendah untuk memudahkan nyampe. Yang kedua tadi tohiri itu sejajar hidung, tarik sejajar hidung, kali sininya terminalnya turun sedikit. Jadi seolah-olah tarik ke atas, turun. Kalau ishaki lurus, terminalnya di cuping, seperti itu. Paham ya? Lanjut kita ke nador. Nadornya Hashimi. Nador Hashimi. Nador Hashimi itu, ini kan sedikit miring. Mata kiri di poin, mata kanan ngelihat ini, sob ini. Mata kiri di poin, mata kanan masih kelihatan sob. Jadi dua-duanya di area ini. Mata kiri poin sejajarkan sama titik target. Poin poin sejajar dengan target, dan mata kanan ada di sini, kelihatan ininya. Ini untuk Hashimi. Nador Hashimi. Mata kiri ke ujung poin yang disejajarkan dengan target, mata kanan ngelihat ini. Jadi garis shopnya itu kelihatan. Ya. Untuk tohiri sendiri itu dua-duanya kelihatan. Nadornya tohiri itu mata kiri, mata kanan ngelihat ke ujung poin, karena adanya di tengah-tengah. Untuk tohiri. Kemudian untuk ishaki, mata kiri di poin, mata kanan ke perut busur. Mata kiri kelihatan poinnya, mata kanan sejajar dengan perut busur. Kalau tadi lebih ke sini, kelihatan ininya. Untuk Hashimi, untuk ishaki lebih geser sedikit. Mata kanan di punggung busur, mata kiri di poin. Begitu ditarik kan hilang poin.
Kita sejajarkan aja, begitu hilang poin, tetap aja mata kiri tumpuan di sini. Intinya mata kiri tumpuan di sini. Ini untuk nadornya ya. Kembali untuk nador Hashimi, mata kiri di poin, mata kanan juga ngelihat sop ini kelihatan. Untuk Hashimi, mata kiri di poin, mata kanan kelihatan perut busur. Untuk Tohiri, dua-duanya kelihatan. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Itulah rukun nador. Setelah nador, iflat. Nah, untuk iflat adalah lepasan. Untuk iflatnya Hashimi, ini katrahnya full, ini lepasannya full, iflatnya full. Begitu ngelepas, kayak bulan sabit yang menawan itu, kedua-duanya dibuka. Ini katrahnya full, string menghadap ke langit. Ini bukanya full, buka penuh. Ini iflatnya Hashimi. Kalau iflatnya Ishaki setengah. Begitu tarik, ininya setengah. Nyangkut di ketiak gitu, setengah. Dan lepasannya pun setengah. Jadi nggak full melepas, tapi setengah. Kita harus bisa membedakan mana lepasan full, mana lepasan setengah. Full, Hashimi full, Ishaki setengah. Dan katrahnya pun Hashimi full ke atas, kalau Ishaki setengah. Untuk Tohiri sendiri, kalau tidak tanpa katrah diam aja. Terus ininya tanpa iflat. Begitu tarik, lepas gini aja. Tetap aja datar lepasannya. Tanpa iflat. Dan tarikannya tetap penggangan ya, 2 jari. Jadi nggak sampai nempel di pipi. Ini nggak pakai katrah, karena dia nanti berdirinya intisabnya itu, masa intisab nanti ada di 7 asas. Sekarang ke 5 rukun dulu. Pertama qabdoh. Kalau bilang Hashimi seperti ini, geser. Ishaki geser lagi. Tohiri geser lagi, cara genggaman. Terus cara qabdohnya, Hashimi koplanya, Ishaki nempel, Tohiri di luar. Terus di dalam tarikannya Hashimi. Almatnya itu tadi, kalau Hashimi sejajar dagu. Kalau Tohiri sejajar hidung. Terus. Kalau Ishaki lurus aja, sejajar mulut kita, lurus ke cuping. Jadi semacam ini. Kalau untuk Ishaki ya, ada melengkung gitu ya. Jadi tarikannya melengkung ke atas. Kalau Tohiri dari atas ke bawah. Kalau Ishaki lurus, ini di alman. Untuk nadornya sendiri, mata kiri. Untuk Hashimi di ujung poinnya sejajar sama target. Mata kanan kelihatan sob. Terus untuk Tohiri lurus, dua-duanya kelihatan sama mata kita ya. Ujung poinnya ditarik. Sekarang kita praktekkan 5 dari rukun tadi ke lapangan. Mungkin buku catatannya bisa digantung di bawah. Yang bawa kuipernya bisa dipakai.
setelah tadi mengadakan daurah ya, kita materi yang tadi kita sampaikan, kita lanjut untuk ke praktek. Praktek ya. Untuk pertemuan kali ini adalah penerapan dari 5 rukun dalam memanah. Oh, 5 rukun. Ya. Siap. Pertama, rukun memanah tadi telah sampaikan mulai dari qabdah. Qabdah itu kekuatan dari genggaman. Qabdah itu terbagi kedua imam madhab, ada 3 imam madhab yang melakukan qabdah, yaitu Hasimi dengan posisi mengencangkan ke genggaman di Hajusani ya. Hajusani ya. Kedua ya. Untuk di buku jari kedua untuk Hasimi. Ya. Ya, untuk Isaki sendiri dari jari tengah, Tengah-tengah. di tengah-tengah. Di antara ya. Ya, untuk Tahiri di Hajusalis, Buku ketiga ya. buku ketiga. Setelah genggaman lanjut ke qoplah, kuncian. Ya. Cara mengunci. Mengunci pun sama tadi ada 3 teknik. Hasimi, Hasimi, Isaki, Isaki, dan Tahiri. Tohiri. Ya. Oke. Setelah itu kita ke rukun yang ketiga adalah almad. Almad. Almad itu mengarahkan bidikan, tarikan, arahkan almadnya sejajar dengan ulfuqoh ya. Buku. Garis di bawah belahan bibir. Bahan bibir ya. Bawah ya. Dan keempatnya nador. Nador adalah bidikan. Bidikan. Cara ngebidik untuk Hasimi, busurnya miring sedikit, mata kiri sejajar dengan poin, Ya. mata kanan melihat sap, kelihatan sama mata kanan. Ya. Setelah betul-betul nador, kita tarik untuk Hasimi sendiri iplatnya full. Katrahnya full, iplatnya full. Ya boleh tarik, pas untuk Hasimi. Hasimi. Gitu. Sekarang ke Isaki. Isaki itu intisab Isaki. Lebih ke miring sedikit. Koplahnya di qabdahnya digeser. Ya. Untuk Isaki. Isaki. Terus kunciannya, Nempel di Koplah. string ya. Koplah. telunjuknya Isaki nempel di string. Setelah itu nador, almadnya sama mata kiri sesuai dengan poin, mata kanan di busur. Tarikan setengah iplat, setengah katrah. Tarik. Ya, untuk Hasimi. Untuk Tohiri, kita menghadap pul. Intisab Tohiri menghadap pul. Qabdah Tohiri genggaman Ya. di Hajusalis. Kunciannya koplah. Di luar string. Almadnya sejajar sama hidung. Nadornya kedua-duanya kelihatan. Ya. Ujung poinnya. Dan tanpa katrah, tanpa iplat, tarikan full sampai cuping telinga. Tarik. Pas. Itulah 5 rukun dalam memanah. Bener ya. Qablah Hasimi. Ingat, tujuan kita sekarang bukan untuk tepat-tepatan, tapi lebih menerapkan ilmu yang telah disampaikan tadi. Qablah Hasimi. Qablah Hasimi. Sekarang Almad Hasimi. Almad Hasimi. Nador Hasimi. Almad berarti tarikan. Sebentar, ini posisi busurnya miring sedikit. Ya, seperti itu. Jadi begitu nador, posisi ini miring. Kalau nadornya nggak miring, jadi nggak kelihatan nanti ininya, softnya. Ini mesti miring sedikit. Seperti itu. Dan upayakan postur tubuh, badan dan kepala itu tegak, normal ya. Mata normal, tidak mempincingkan sebelah. Terus kepala normal, nggak dengdek. Badan nggak miring, tegak aja. Ini Hasimi. Nadornya Hasimi, lihat mata kiri ke ujung poin, mata kanan di sop. Setelah itu sama begitu. Almad Hasimi sejajar dengan dagu, berarti ke bawah sedikit sejajar dengan ini ulfuqoh ya, dagu. Setelah itu nanti iplatnya Hasimi juga. Iplat Hasimi gimana? Menghadap ke kanan dan bukaannya buka full ya. Ya, bismillah.
tarik, pas. Tuh, itu di iplatnya lebih full lagi. Itu untuk Hashimi. Sekarang Ishaki. Qabdah Ishaki. Bergeser lagi pegangannya. Qabdah Ishaki. Pegangannya bergeser. Qaflah Ishaki. Kuncian Ishaki. Kuncian Ishaki, telunjuknya nempel. Telunjuknya nempel. Nempel di string. Qaflah Ishaki. Dan untuk almadnya sejajar sama mulut. Naik sedikit, sejajarkan, naik sejajar ini sama mulut. Nadornya mata kiri lihat ujung poin, mata kanan ke punggung busur. Untuk iplatnya setengah. Setengah. Katrah setengah, iplatnya setengah. Tarik. Berarti lurus. Tarik. Pas. Qaflah Tahiri. Almad Tahiri. Nador Tahiri. Sejajar sama hidung. Nador Tahiri. Terus sikutnya kurang naik sedikit. Yang itu, yang sana. Sedikit diulas untuk pegangan. Ini kalau nanti di asas. Ini batasnya 4 jari renggangan. Sini. Jadi antara busur sama pergelangan itu sekitar 4 jari. Ini terlalu, berarti kurang ke depan sedikit. Ya, kurang sedikit. Ini terlalu lebar, berarti tarik sedikit. Ya, seperti itu. Untuk pegangan di busur. Almad, berarti tarik. Nador, iplat, pas. Ingat, kalau untuk Tahiri, ininya tidak ada katrah. Yuk, sekarang ambil. Berikutnya maju. Ya, enggak. Jadi hancur. Berarti penyimpanan busur di Haju Sani. Qaflah Hashimi. Berarti kuncian Hashimi. Almad Hashimi. Berarti sejajar, nggak ditarik, belum ada perintah tarik. Almad Hashimi berarti sejajar sama unfuqah. Bawah dagu. Nador, berikan mata kiri di ujung poin, mata kanan di sop. Dan ingat, untuk pegangannya ini 4 jari, ini berarti tangan nggak diluruskan dulu. Ya, segini dulu. Nantinya sikutnya ditekuk dulu. Terus ya segini. Nantinya antara dorongan dan tarikan bareng. Jadi jadikan badan itu sebagai timbangan, makanya di tengah-tengah ini bareng tarikan dan dorongan. Setelah nador, almad sejajar dengan unfuqah. Tarik. Ingat iplatnya, tarik sampai ke cuping telinga, pas. Pas. Angkat satu-satu. Ini kepalanya yang kuat. Qaflah Hashimi. Almad Hashimi. Nador Hashimi. Bidikannya ingat, mata kiri di poin. Dan perlu diingat lagi, nanti iplatnya full, buka tangan itu full. Tarik sampai cuping, pas. Ini ngulapes wae. Ishaki. Qabdah Ishaki. Ya, di Ishaki di tengah-tengah. Qabdahnya tengah-tengah. Antara. Qaflah Ishaki, kuncian. Telunjuknya nempel di string. Telunjuk nempel di string, ya. Tengah-tengah. Qaflah Ishaki.
Ingat almadnya sejajar dengan mulut. Qaflah isaki. Setelah itu nador isaki. Nador mata kiri kelihatan ujung sama poin, mata kanan ada di tengah-tengah perut busur. Tarikan sejajar. Tarik. Ingat iplatnya setengah. Pas. Iplatnya setengah. Ya. Tohiri. Qabdah tohiri. Qaflah tohiri. Qaflah tohiri. Sejajarkan. Ingat ininya kira-kira 4 jari, nggak terlalu nggak diluruskan dulu, pergelangannya nggak diluruskan dulu. Ingat ini tanpa katrah, tanpa iplat. Telunjuk di luar string, telunjuknya di luar string. Ya. Almad tohiri, bidikannya lebih di atas sejajar hidung. Nador tohiri, kelihatan dua-duanya. Ujung poinnya kelihatan sama kedua mata. Tarik. Pas. Ini kebiasaan ngelapis saya. Ya. Fungsinya ilmu untuk merubah kebiasaan. Makanya anak kalau menerapkan di anak santri yang belum mengenal panahan mudah. Karena belum terbiasa kan, baru mendapatkan ilmunya gitu. Kalau yang udah senior susah. Karena udah ada kebiasaan lama. Yuk diambil berikutnya. Untuk mengubah kebiasaan itu yang sulit. Ini. Qaflah simi. Ada yang keluar mungkin? Ada yang keluar nggak? Ke sana, di balik tirai. Balik tirai nggak tahu. Bebas tembok. Kalau nggak, Almad Hasimi. Nador Hasimi. Ingat, nggak tarik dulu. Nador Hasimi. Dan sikutnya sejajar dengan bahu. Nggak ada yang terlalu ke atas atau terlalu menukik ke bawah. Ya. Nador, arahkan berarti sejajar dengan mulut. Ingat, kelemahannya di iplat, di cara lepasan. Perhatikan cara lepasan. Tarik sampai cuping. Tarik. Stop dulu. Hop. Lepas. Lepasan. Jadi hentak sikutan dengan lepasan dengan hentak sikutan. Nador ishaki. Ingat, genggaman ketiga jarinya lebih kuat lagi. Dan ingat, lepasannya setengah, iplatnya setengah. Tarik sampai cuping. Pas. Tadi kelihatan antum sikutnya qabdah tohiri. Pegangannya mulai bergeser ke tohiri. Qaflah tohiri. Kuncian tohiri. 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 Itu tohiri. Di luar. Arahkan. Ingat, kalau tohiri tanpa katrah, tanpa iplat. Nariknya sampai cuping. Tarik. Pas. Yuk, ambil. Selanjutnya. Apa? Belum diambil kan nanti? Iya. Enggak nanti. Ya, kembali terapkan ilmu yang dipesankan dari 5 rukun tadi. Qabdah, qaflah, almad, nador, iflat. Sekarang kelihatan masih lemah di iflat ya.
Qabdah Hasimi. Mulai genggaman Hasimi. Qopla Hasimi. Kuncian Hasimi. Almad Hasimi. Arahkan sejajarnya nih. Diambil, nggak boleh ada yang di bawah. Tangannya nggak lurus dulu. Tarik kira 4 jari. Arahkan Hasimi sejajar sama buko, berarti tarikannya lebih di bawah, naik sedikit saat ke atas. Ingat nariknya itu kunciannya telunjuknya keluar, telunjuknya lebih menyamping, dan busurnya pun sedikit menyamping. Jadi yang menyamping bukan kepalanya tapi busurnya lebih menyamping. Tarikannya sampai pelipis, sampai ujung cuping telinga. Tarik. Pas. Itu masih setengah koplanya. Tarikannya sampai cuping setengah iflat. Tarik. Pas. Almad Tahiri. Nador Tahiri. Tarik sedikit, itunya sikutnya nggak terlalu, ya. Tanpa katrah, tanpa iflat. Tarik sampai cuping. Pas. Do. Isaki Qoplah Isaki. Almad Isaki. Nador Ishaki. Qoplahnya Isaki. Telunjuknya nempel di string. Telunjuknya nempel di string. Telunjuknya nempel di string. Ingat, nadornya sejajar dengan belahan bibir. Tarik. Pas. Tahiri. Nador Tahiri. Tanpa katra, tanpa iflat. Nadornya sejajar dengan hidung. Tarik. Pas. Ya, ambil. Dan tambahan untuk pemanah ini, setelah kita melaksanakan anak panah, cara ngambil pun mesti bareng-bareng. Iya. Jangan ada yang ketinggalan. Nanti khawatirnya yang sebagian lagi ngambil, sebagian lagi nembak. Jadi dari menembak sampai melepas sampai ngambil kita mesti jama'i, mesti bareng-bareng. Ya. Baik, untuk sebagai mungkin penutup, Pak Ustadz, barangkali ada informasi yang akan disampaikan ke teman-teman Jong UKM untuk kegiatan ini dibuka dari hari apa sampai hari apa, jamnya atau memanah dan berkuda, lokasinya juga mulai. Untuk kegiatan memanah sendiri boleh tiap sore datang ke sini karena ini terbuka, sifatnya terbuka. Dan untuk mendapatkan ilmu yang khusus, yaitu daurahnya itu sendiri, bisa menghubungi ke kami, Kamu Abbas. Kita adakan daurah maksimal 10 orang untuk daurah, ikuti daurah. Ini daurah ini adalah penyampaian 5 rukun dan 7 asas dalam memanah sesuai dengan sanad yang diberikan, dan kita bersanadnya ke ulama-ulama terdahulu, insya Allah. Untuk lokasi pelatihan memanah di sini atau berkuda di mana? Kalau untuk pelatihan memanah sendiri di sini di Brother Cafe, untuk di Jalan Cangkuang nomor 215. Ya. Dan untuk berkudanya sendiri kita lapangan sebelah, di sana ada di Kopi Pabinihan. Alamatnya di Jalan di Jalan Pahlawan nomor 10 di Kiangroke, Kecamatan Banjaran. Jadi 2 lokasi ya. Ada Dan 2 lokasi. Nomor kontaknya tolong di save, nanti bisa janjian. Untuk yang berkuda kan ada waktunya, harus ada janjian, harus disiapin ya. Untuk berkuda sendiri kita buka pelatihan di hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu. Untuk pemanah Sabtu Minggu dan hari-hari biasa boleh datang setiap sore gitu.
Boleh. Ada lagi informasi cukup? Mungkin itu aja yang bisa. Kalau ada yang merasa kurang dan perlu ditanyakan, hubungi nomor ini. Oke, siapa tuh nuhun Pak Ustadz Ende sudah berbagi Sama-sama, ya. ilmu untuk kegiatan memanah kita hari ini. Dan jangan lupa teman-teman yang berminat untuk olahraga sunnah ini, memanah dan berkuda, Amubas klub terbuka untuk teman-teman pejuang UKM semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya informasi lebih banyak diketahui oleh halayak lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.